nikmat lahir dan batin, kata Allah. Tapi kamu selalu membantah tentang keesaanku, tanpa ilmu, tanpa kitab. Ya, terus surat 15 ayat 20, aku telah menaruh engkau ke dunia ini, aku telah persiapkan segala sesuatunya untuk kamu. Terus surat 7 ayat 10 sama seperti itu. Ya. Dan bukan hanya di lautan pun aku tundukkan sehingga kamu bisa mencari nikmatku di makanan-makanan laut yang begitu hebatnya, begitu berlimpahnya. Makanan yang di air laut atau yang di air tawar, beserta dengan perhiasan-perhiasannya. Surat 35 ayat 12, surat 16 ayat 14, surat 45 ayat 12. Pertanyaannya, apakah seluruh yang sudah ditundukkan Allah itu kita bertentangan dengan hukum Allah yang disebut surat 11 ayat 6, bahwa semua binatang melata yang ada di bumi ini dan di dunia yang ada di bumi ini, semua aku telah tanggung rezekinya. Kenapa? Aku tahu bagaimana menyimpannya, bagaimana mendistribusikannya. Ya, jangankan engkau yang ada di bumi ini, penduduk-penduduk yang engkau tidak pikirkan. Surat 29 ayat 60, aku jamin juga rezekinya. Tapi kenapa masih ada yang miskin? Kenapa masih ada ini? Nah, itu jadi kita harus bedakan. Ya, apa sih definisi rezeki? Ya, definisi rezeki itu adalah di mana ya yang dikasih Allah itu berupa apa yang kita laksanakan dalam sehari-hari, itulah rezeki. Ya, misalnya kita makan, kita minum, kita menggunakan kendaraan kita bisa tidur di rumah kita, terus sudah gitu kita bisa bersedekah, itulah yang disebut rezeki. Itu kalau dihitung dari penghasilan kita. Dan banyak lagi rezeki lain, entah itu berupa kesehatan, entah itu berupa silaturahim seperti sekarang ini, segala macam, itu rezeki. Menuntut ilmu di dalam sekarang ini, kajian subuh, itu rezeki. Ya, jadi banyak ya rezeki itu. Ya. Dan bagaimana memanfaatkan rezeki itu? Karena semua yang dikasih Allah di dunia ini, ya, kalau itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, nggak ada yang sengsara di dunia ini. Ya, entah itu berupa rezeki, berupa harta yang penghasilnya pas-pasan, ya. Kalau kita kembalikan lagi, ya, kita makan setiap hari. Antara rezeki orang yang makan dengan uang dengan harga 5.000 perak sama yang 1 juta porsinya sama. Sama, nggak ada bedanya. Apalagi kalau misalnya dalam khususan itu berupa rezeki yang pas-pasan kita pakai dengan kalimat Allah, tidak mampu dia untuk berpuasa. Ya. Wah, banyak banget lipatan yang kita bisa. Ya. Apalagi kalau rezeki yang pas-pasan itu kita pakai lagi untuk bersedekah. Mau berlipat-lipat lagi. Entah itu yang berlipatnya dikasih Allah berupa kesehatan, berupa segala macam, kita nggak tahu. Rasa ketenangan segala macam, rezeki yang berlimpah. Pertanyaannya, apakah rezeki yang berupa harta ini, ya, yang kita kumpulkan setengah mati dengan segala ilmu kita, dengan segala kekuatan kita, pikiran kita. Pertanyaannya, apakah itu rezeki? Enggak. Bukan rezeki, itu harta. Harta itu malahan kalau nggak hati-hati bisa jadi bahan bakar api neraka. Surat 3 ayat 10, hartamu dan anak-anakmu bisa jadi bahan bakar api neraka kau. Ya, terus sudah gitu surat 9 ayat 35, harta yang kamu kumpulkan itu akan aku jadikan setrika. Jadi setrika.
yang kamu pakai untuk menumpuk-numpuk untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, tanpa dipakai untuk orang lain. Jadi setrika. Surat 3 ayat 180. Jangan kamu menyangka bahwa kikir itu akan menyelamatkan kamu. Tidak, sedekah itulah yang akan menyelamatkan kamu. Yang akan memperbanyak harta kamu. Jadi, ya, supaya apa yang kita peroleh tidak berupa harta aja, berupa ilmu pengetahuan, berupa badan yang sehat, segala macam ditujukan ke jalan Allah semua, akan terjadi simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa. Ya, itu ada di surat 16 ayat 71, surat 43 ayat 32. Aku melebihkan yang satu dari yang lain, supaya kamu saling memanfaatkan. Ya, sehingga terjadi suatu lingkaran rahmat, nikmat Allah yang sangat tidak terhingga. Tapi kita lupa. Kita mencoba dari yang kita dapat itu kita simpan berupa harta. Yang jadi bahan bakar api neraka kita nanti. Nah, itu harus kita waspadain itu semua. Ya, terus selanjutnya, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Ya, kalau sekedar rezeki berupa kehidupan sehari-hari seperti burung mencari makanan di pagi hari dan pulang dalam keadaan kenyang dan juga disiapkan untuk anaknya, gampang cari seperti itu, man. Ya, burung aja bisa. Masa kita nggak bisa yang begitu hebat, yang bisa, yang mau menerima amanat Al-Quran ini, masa kita nggak bisa? Ya, repot kita kalau itu aja ukuran seperti itu kita nggak bisa. Yang Allah tidak tanggung apa? Gaya hidup. Yaitu rezeki yang pas-pasan kita pakai untuk beli yang mahal, makan yang mahal, sewa rumah yang mahal, yang nggak ada cukupnya. Ya, jadi kalau sekedar rezeki itu nggak salah. Ya, terus nih kita lihat. Rezeki adalah karunia Allah yang sudah kita nikmati sesuai kadarnya dan kebutuhannya. Apa yang kamu makan, apa yang kamu habiskan, apa yang kamu sedekahkan. Hadis Muslim 5258. Sedangkan harta itu adalah karunia Allah yang belum tentu kita nikmati. Atau bahkan kita tidak pernah menikmati. Dan atau menjadi bahan bakar api neraka. Ya, makanya di surat 23 ayat 55 57 di situ tertulis, apakah kamu menyangka bahwa aku kasih harta dan anak bertanda aku itu baik sama kamu, kata Allah. Nanti orang yang beriman akan menjawab semua yang dikasih Allah di dunia ini dengan sangat hati-hati. Kenapa? Amanat itu. Amanat. Sekali aja kita keprosok, tidak ada pedoman guidingnya bagi pedoman untuk ininya menggunakannya nggak sesuai dengan Al-Quran, bahaya kita. Makanya Allah bilang, apabila kamu tidak berpedoman Al-Quran, akan aku bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia ini, sehingga kamu bermaksiat dengan Allah sampai batas akhir hidup kamu. Akhirnya kita nggak sadar. Surah 43 ayat 36 37. Apabila kamu tidak berpedoman pada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kamu, akan aku jadikan setan sebagai teman karibmu. Setan membisikkan kejahatan-kejahatan. Dia poles keburukan itu menjadi suatu yang baik. Padahal itu nggak baik. Ya. Itu surat 20 ayat 124 sampai 126. Apabila kamu tidak berpedoman pada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kamu, akan aku jadikan kehidupan kamu sempit dan aku lahirkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Surat 7 ayat 182 183. Apabila kamu tidak berpedoman dalam kehidupan sehari-hari kamu dengan Al-Quran,
akan aku jadikan kamu mati perlahan-lahan dengan cara yang tidak kamu ketahui. Jadi amanat yang udah dititipkan Allah di dunia ini, kita harus berlomba-lomba untuk supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya, makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baiklah sama orang seperti aku telah berbuat baik kepadamu. Itu tugas kita. Kalau dikasih berlebih harus dini. Masa kita kalah sama yang saya udah bicarakan sebelumnya sama madu, sama tawon, lebah. Dia mengumpulkan 10, 9 bagiannya dikasih untuk kepentingan manusia, untuk obat manusia. Bagaimana manusia? Atanya ditumpuk-tumpuk semua. Tanpa ada untuk memikirkan orang lain. Ya, itu yang padahal itu jadi bahan bakar api neraka kita nanti kalau nggak hati-hati. Itu yang ditumpuk, itu yang ditumpuk. Seharusnya kita malu sama Rasulullah dan beserta para sahabatnya. Rasulullah waktu meninggalkan apa-apa. Umar bin Khattab, Abu Bakar nggak meninggalkan apa-apa. Ali enggak meninggalkan apa-apa. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain enggak. Bilal segala macam enggak ada ninggalin apa-apa. Enggak takut. Ya, bahkan Umar bin Khattab enggak meninggalkan apa-apa. Anaknya itu bisa bersedekah 100 unta. Sedangkan anak Harun al-Rasyid ya, ditinggalkan harta. Enggak bersedekah untuk 1 unta aja susah. Siapakah yang lebih mulia ditinggalkannya itu? Yaitu adalah sebaik-baik harta, sebaik-baik perhiasan, segala sebaik-baik untuk anak dan segala macam itu adalah takwa. Ya, takwa, bukan harta. Harta itu nomor kesekian. Ya. Terus kalau kita memperoleh rezeki dari hasil yang halal, insya Allah bertambah nilai keberkahannya. Apabila dari hasil haram, banyak aja tuh nanti ininya. Gak ada manfaatnya. Ya. Jadi mulailah kita mencari dunia ini dengan harta yang halal. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 168, 172, 172, makanlah dari hasil bumiku yang halal dan baik. Surat 7 ayat 31, surat 5 ayat 87, jangan berlebih. Yang berlebih itu harus kita sedekahin. Masih banyak orang yang susah. Apa? Masih banyak orang yang susah. Apalagi di zaman sekarang ini. Orang bisa melihat. Ini. Makanya di surat Al-Baqarah 219. Apakah yang harus harta kamu yang berlebih itulah yang kamu harus sedekahkan. Ya, setelah cukup sebagai rezeki untuk yang kita miliki, sedekahkan. Nggak usah takut dengan sedekah itu. Kenapa? Itu bakal rezeki kita yang berlimpah, yang kita nggak sadarin. Akal ini mencoba untuk mengkalkulasi dengan hitungan matematik, nggak bisa, pasti minus. Tapi hitungan Allah enggak. Ya, nah jadi pakailah kalimat Allah. Karena seluruh kalimat Allah ini susah dimengerti, kecuali kalau kita membacanya juga dengan Allah, dengan kepercayaan terhadap Allah, sehingga akan menjadi berlimpah. Bayangkan, ada nggak suatu ilmu, ya, apabila kita berbuat kebajikan menjadi 7 bulir dan setiap bulirnya akan timbul 100 di Al-Baqarah 261, apakah ada suatu ilmu yang melebihi hukum aksi dan reaksi Newton 3, aksi dan reaksi,
Padahal Al-Quran udah bilang, in asantum lan fusikum wa in asantum falaha. Surat 17 ayat 7. Hukum Newton nggak ada apa-apanya. Ya, hukum Newton itu hanya berlaku antara benda hidup dengan benda mati. Itu pun banyak yang salahnya. Kita berpikiran dengan filosofinya Allah, banyak manfaatnya. Banyak berkah yang kita dapat. Kenapa kita harus tinggalkan filosofi dengan ilmunya Allah itu? Ya. Makanya Allah bilang di surat 42 ayat 30. Musibah yang timbul pada diri kamu akibat ulah kamu sendiri. Udah nggak salah. Kamu coba yang udah dikasih harta berlebih itu berusaha memuaskan hawa nafsunya dengan makan yang berlebih. Badannya jadi obesitas. Penyakit lain timbul semua. Coba takarannya kalau tetap seperti keadaan yang biasa. Keadaan yang biasa itu dipakai, sisanya yang berlebih dipakai untuk mendapat rezeki dari Allah yang berlipat ganda. Senang kita. Jadi sehat kita. Itu yang kita lupa. Ya, kita lupa semuanya. Karena itulah semua jalan menuju jalan Allah. Ya, terus. Nah, kita dikasih harta tadi. Kasih harta seperti ini, kita kumpul-kumpulin. Bermanfaat untuk kita? Enggak. Jadi harta rebutan. Ya, jadi bahan bakar api neraka kita. Berapa banyak keluarga yang ditinggalkan dengan harta sebanyak ini, mereka bunuh-bunuhan. Mereka saling memfitnah untuk memperoleh harta ini. Ya. Itu baru di dunia. Kenapa? Nggak mengikuti pola filosofinya Allah. Musibah. Harta yang kita kumpulkan. Mati-matian. Dengan mengorbankan segala kaidah-kaidah agama. Akhirnya apa? Jadi musibah. Betul nggak di surat 42 ayat 30? Musibah itu akibat ulah kamu sendiri. Ya benar. Kalau ditanya lagi nanti di akhirat, lu ngapain lu ngumpulin harta segitu banyak? Padahal makannya cuma satu piring. Karena ada orang yang samping-samping masih susah. Berani mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kalau nggak berani, ya mulailah jalankan kalimat Allah. Takutlah akan kalimat Allah. Ya, jadi bahan bakar api neraka. Allah udah bilang di surat 66 ayat 6. Bahan bakar api neraka itu adalah dirimu, manusia, dan batu. Surat Al-Baqarah 24 sama seperti itu. Tahukah kamu percikan api neraka yang setinggi yang itu ada surat 77 ayat 32. Yaitu percikan api nerakanya. Yaitu setinggi istana. Kalau itu dianggap sebagai semuanya kelipatan 1000, bahwa satu hari dunia ini sama dengan 1000 tahun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, kelipatan 1000. Berapa tuh tinggi istana yang ada di Indonesia ini, di bumi ini dengan 1000 percikan tingginya dari api neraka yang ada nanti di akhirat. Nggak takut kita. Kalau nggak takut ya silakan aja. Nggak ada masalah. Ya, terus. Nah, ada yang berkata, saya kerja dari pagi sampai malam karena mencari rezeki. Padahal mereka lupa kalau kesehatan itu adalah rezeki. Bahkan harta itu dianggap sebagai rezeki yang paling rendah. Kesehatan itulah yang utama. Ketenangan itulah yang rezeki juga. Kebahagiaan itu rezeki. Punya waktu luang kita untuk belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dengan nikmat yang tidak terhingga, yang bakal menjadi syafaat kita. Bisa berkumpul sama keluarga untuk berdiskusi dengan kalimat Al-Quran. Mentadaburin Al-Quran itu rezeki yang tidak terhingga.
Tidak punya utang, rezeki. Bisa datang ke kajian hari ini, rezeki. Bisa sholat tepat waktu, rezeki. Punya anak soleh, rezeki. Bersiraturahim dengan teman, rezeki. Bisa hijrah dan lebih dekat pada Allah, rezeki. Lalu rezeki yang seperti apa yang kau cari? Sampai kau lupa dengan zat pemberi rezeki. Lupa kita. Yang pernah malu gitu. Terus, nah ini kan duit tidak bisa dibawa mati, tapi tak ada duit memang rasanya mau mati. Duit tidak bisa beli kasih sayang, tapi kasih sayang bisa melayang bila tidak ada duit. Duit tidak bisa beli tidur nyenyak, tapi tidak ada duit tidur pun tidak nyenyak. Nah ini kalimat-kalimat semua. Ya, kalau kita berpikiran seperti itu. Ya, terus. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan sehingga akan menjadi berlimpah-limpah. Dari semua hasil titipan Allah itu berlimpah-limpah. Berlimpah dunia, berlimpah di akhirat. Ya, bahkan sahabat Rasulullah yang namanya Abdurrahman bin Auf, waktu mau meninggal, dia nangis. Ditanya sama sahabat yang lain, wahai Abdurrahman, kenapa kamu menangis? Kan kamu udah dijamin masuk surga. Iya, betul. Tapi apakah pahala saya diterima di akhirat? Sedangkan Allah udah mengasih cash di dunia ini. Masih ragu. Pertanyaannya, apakah kita ada berpikiran seperti sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf yang sudah seluruh hartanya dan jiwanya diserahkan kepada Allah, masih ragu? Ya. Makanya surat 16 ayat 71 di sini tertulis, wahai antara Tuhan dan hamba saya, kenapa kamu nggak memberikan rezeki yang telah aku titipkan kepada kamu, sehingga hamba sahayamu merasakan nikmat yang telah aku sama seperti kamu. Surat 43 ayat 32. Apa yang kita berikan itu dengan niat semata supaya kita selamat nanti heran. Nilai 700 kali. Pertanyaannya, apakah nilai ini berlaku? Itu terserah mama kalau mau berangkat, jangan sih. Itu ya apa? Agak jauh. Dekat Yuneng sih kan? Oh, hilang. Seperti dokterku Nia lagi kehilangan koneksi ini Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu sebentar ya.
Halo, halo, udah kedengaran nggak? Ya, pakai handphone. Kedengaran dok, cuma ini dok, ada menggaungnya dok. Makanya jangan dua-dua. Device-nya jangan Yang dua-dua. dari sini kedengaran nggak? Dari komputer kedengaran nggak? Agak jauh suaranya dok. Aduh, yang penting kedengaran. Dah. Bisa kedengaran nggak? Halo, bisa kedengaran semua? Jauh sekali dok, suaranya dok, jauh. Dah. Suaranya kecil. Bapak pakai ini aja. Bapak pakai ini aja. Nah, jadi Ya. Bisa, mama bisa masuk. Ya, unmute dokter. Belum di unmute, belum di unmute. Jadi dari kelipatan 700 ini ya bisa nggak kan? Oke. Coba deh. Halo, Ya. kedengeran? Kedengaran dok. Bisa. Ini matiin aja. Jadi kelipatan 700 ini ya kita akan bertanya apakah itu berlaku antara manusia sama manusia, manusia sama binatang, manusia sama tumbuhan, atau di lipatan 700 ini berlaku hukum-hukum tolong-menolong yang ada di diri kita sendiri. Ya sama. Karena Allah kan udah bilang di surat 41 ayat 53. Akan aku perlihatkan di dunia ini dan pada dirimu sendiri kalimat-kalimat Al-Quran itu. Ya, kalau kita bisa mensiasati ini, ya banyak sekali. Hukum stem cell itu kecil deh. Ya, Al-Quran udah bilang 14 abad yang lalu itu stem cell mendaur ulang. Ya. Dan Allah bilang, ya seluruh kalimat Allah ini bisa dipakai kalau saya untuk proses rekonstruksi, ya menjadi 700. Cuman bagaimana caranya, ya untuk mengatasi yang dikasih musibah sama Allah berupa penyakit. Nah itu yang belum nyampe ilmunya. Cuman hanya di situ ada pesan, kalau kita menemukan awal, program ini akan bisa berjalan 7 sampai 700. Ya. Dan dikasih Allah itu rezeki yang tidak terhingga, yang kita nggak sangka-sangka. Ya. Yang mengikuti hukum-hukum Allah akan diberikan rezeki tanpa batas. Ya. Akan dirasakan nanti di akhirat nanti. Kedudukan orang-orang yang beriman yang menjalankan kalimat Allah. Kedudukannya tinggi di akhirat. Sekarang kita tinggal pilih. Apakah rezeki yang dititipkan Allah ini kita pakai untuk kita simpan sebagai harta? Atau kita pakai daur ulang? Untuk suatu yang berharga dengan lipatan-lipatan segala macam besarnya. Ya silakan enggak? Ya. Nah ini, miliarder Arab Saudi rela jatuh miskin demi wakafkan seluruh hartanya. Namanya Sulaiman Al-Raj. 7,7 miliar dolar disedekahkan setelah dibagi wasiat ke anak-anaknya. Pertanyaannya, sanggup nggak kita seperti itu? Supaya selamat dunia dan akhirat, berani mensedekahkan hampir seluruh hartanya. Apakah dia jatuh miskin? Enggak. Sama,
telah dicontohkan sama Abdurrahman bin Auf juga. Abdurrahman bin Auf itu waktu itu ada hadis, orang yang berharta akan mendapatkan hisab lebih lama di akhirat selama 500 tahun. Jadi orang miskin dulu yang dihisab lebih cepat, nanti yang dihisab yang punya harta segala macam 500 tahun kemudian. Dengan satu pengertian itu, Abdurrahman bin Auf itu takut. Ini kan hartanya disedekahkan. Kebetulan pada saat itu ada sahabat-sahabat yang lain itu kurmanya busuk semua, kena penyakit. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf ini. Begitu dibeli, hartanya habis. Ya, baru sebentar dibeli gitu, datang utusan dari Yaman mau membeli kurma yang busuk dengan lipatan 10 kali. Kayaknya apa? Enggak miskin-miskin Abdurrahman bin Auf. Berani nggak kita bertransaksi dengan kalimat Allah? Dan apa yang dititipkan pada Allah di dunia ini. Kalau nggak berani atau kita ragu, repotlah kita. Mau jual beli sama Allah berupa surga yang tidak terhingga nilainya. Terus enggak? Nah, kekayaan Nabi Sulaiman. Bagaimana enggak kaya? Ya. Seluruh jin, surat 21 ayat 82, disuruh ke laut untuk mencari mutiara-mutiara dan emas-emas yang ada di lautan, dikumpulin. Belum pekerja-pekerja jin itu dibikin untuk membuat istana-istana yang begitu hebatnya. Walinya itu sebesar lapangan kolam berenang apa lapangan bola. Surat 34 ayat 13. Berapa kayanya? Bukan hanya manusia, pekerjanya itu bukan hanya manusia, binatang-binatang, jin-jin. Berapa hartanya bisa dikumpulkan? Tapi apa jawaban Nabi Sulaiman? Rabbi auzini an askuro ni'mataka allati an'amta alayya. Di surat 27 ayat 19. Enggak sombong. Enggak dia ini. Enggak kikir atau bahil. Ya. Beda kan sama Korun, dikasih harta, kayaannya yang katanya, ini kekayaan Nabi Sulaiman ini sampai ratusan unta, kunci-kuncinya nggak bisa dipegang. Ya. Terus sudah gitu, kalau Korun, 28 ayat 78, saya kaya karena kepintaran saya. Ingkar dia. Ya. Sekarang mana yang kita ikutin? Ya, filosofinya Allah. Justru dan keingkarannya itu akhirnya dijeblosin tuh. Makanya namanya harta karun. Ya. Terus. Ya. Pembantunya Nabi Sulaiman tuh jin, manusia, binatang. Periuknya sebesar kolam. Kuncinya tidak bisa dibawa oleh ratusan unta. Memilih harta, tahta, dan ilmu yang dipilih waktu dia ditawarin sama Allah. Milih apa? Ilmu. Karena dengan ilmu itulah semuanya bisa keraih semuanya. Harta, tahta, ya. Terus dia semakin sadar bahwa itu adalah cobaan dari Allah. Makanya Allah bilang di surat 72 ayat 16-17, apabila kamu menggunakan kalimat Al-Quran, itu akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Tapi dengan itulah aku menguji kamu, istiqomah enggak terhadap kalimat aku. Istiqomah enggak terhadap amanat aku. Ya, terus. Nah, ini Bill Gates nggak ada seberapanya lagi sama orang kaya di Afrika nih, namanya Mansa Musa. Dia waktu membawa iringan untuk pergi haji, membawa hulu balangnya 60.000, isinya emas semua.
Di sepanjang jalan itu dikasih itu kalau ada orang-orang susah emasnya. Enggak ada dikumpulin. Takut dia. Ya. Pokoknya kalau dia kunjungan ke satu daerah, ramai tuh orang menyambut dia. Mengharapkan rezeki dari emasnya. Terus, nah ini, rezeki untuk burung gagak. Ya, burung gagak ini waktu dia lahir nggak dianggap sama ibunya sebagai anak, ditinggalin. Ya, begitu ditinggalin, apa kata Allah? Dibikin tubuhnya itu bau. Dengan baunya itulah binatang pada mendekat sehingga dia bisa makan. Ya, makanya Allah bilang di surat 29 ayat 60, aku jamin seluruh rezeki yang tidak kamu pikirkan. Bagaimana cara menyampaikan rezeki itu? Contohnya ini, burung gagak. Sampai dia tumbuh bulunya, baru didekatin sama ibunya lagi. Baru dia akuin sebagai anaknya. Ya, terus. Nah, ini rezeki untuk makanan ulat yang ada di dalam lautan. Ya, melalui semut, semut itu membawa gandum, kemudian melalui katak dia masuk ke mulutnya katak untuk mengasih makan ulat yang ada di dalam lautan, di dalam batu. Waktu itu Nabi Sulaiman bertanya, tingkah laku semut ini diperhatikan. Kebetulan dia bisa bicarakan sama binatang. Lagi ngapain kamu tugasnya? Saya diperintah sama Allah untuk mengasih rezeki untuk ulat yang ada di lautan, yang ada di danau apa. Itulah. Kamu dengar nggak doanya? Iya. Dia berdoa tuh ulat itu, wahai Rob, yang tidak pernah melupakan rezeki umatnya dengan rahmat. Utuslah rezeki untuk aku. Kepikiran nggak sama akal? Enggak. Terus, nah, jadi ini semua, jadi kita udah diinin. Saya di sini surat 31 ayat 20, 16 ayat 14, 16 ayat 78, 95 ayat 4, 82 ayat 7 sampai 8. Itu semua kalimat rezeki semua. Aku telah tundukkan apa yang ada di langit dan bumi. Lautan telah aku tundukkan, surat 16 ayat 14, sehingga kamu bisa nyari dengan kapal itu. Ya, binatang laut yang begitu segar. Dengan segala cita rasanya. Terus surat 16 ayat 78, pergunakanlah panca indera kamu, sehingga kamu bersyukur. Surat 95 ayat 4, aku telah mengajarkan aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Aku tolakna insana fi ahsani taqwim. Dengan panca indera itu, dengan segala kemampuan kamu berpikir segala macam, gunakan untuk mencari rezeki pada aku. Tubuhmu yang sangat sempurna segala macam. Surat 82 ayat 78, aku telah membentuk kamu, telah menyempurnakan tubuhmu dalam segala bentuk apapun. Ya. Jadi itulah bekal-bekal rezeki untuk menuju jalan Allah. Terus cara memperolehnya, udah dibilang lagi, Al-Baqarah 188. Jangan kamu dengan cara yang batil, dengan cara menyogok seorang hakim sehingga kamu dapat rezeki. Sama surat 4 ayat 29. Jangan cara yang batil, enggak. Tapi kata Al-Baqarah ayat 168, yaitu dengan jalan yang halal dan baik. Dalam perdagangan yang suka sama suka. Surat 4 ayat 29 tadi. Bukan dengan jalan itu. Bukan dengan jalan korupsi. Ya, terus. Cara memperbanyak rezeki, surat Al-Baqarah 219. Pergunakanlah yang lebih itu untuk bersedekah.
baik dalam keadaan susah, kata Allah di surat Al-Imran ayat 134, atau dalam keadaan senang. Semuanya itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Untuk dirimu sendiri, supaya selamat dunia dan akhirat. Yang nilainya 700 kali, insya Allah. Kenapa kamu ragu dengan kalimat aku? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Yang aku katakan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu engkau tidak boleh ragu. Ya, terus. Berdoa dan terus istiqomah untuk menuju jalan Allah. Karena dengan istiqomah itulah akan dituntun terus hati kita menuju jalan Allah. Berdoalah seperti doanya Nabi Sulaiman. Sehingga kita tidak sombong, tidak ini. Semuanya itu adalah titipan. Robi auzini an askuroni matakan nanti. Semuanya itu adalah titipan. Makanya Allah bilang di surat Al-Anfal ayat 27 sampai 29, janganlah kamu sekali-kali mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu sekali-kali mengkhianati apa yang telah aku titipkan kepadamu, padahal engkau tahu. Di surat ayat 28, padahal harta kamu, anak-anak kamu, segala macam itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Apabila kamu terus berkutat dengan kalimat Allah, akan aku jadikan kamu, akan aku berikan kamu furqan. Apabila udah jadikan itu semua dengan kalimat-kalimat Allah dan kamu inikan dalam kehidupan sehari-hari, akan aku tuntun kamu kepada hikmah. Al-Baqarah 26. Itulah harta yang tidak terhingga. Aku berikan itu yang seluruh panca inderanya menuju jalanku, yaitu orang-orang yang berakal. Dan tapi jangan salah, istiqomah nggak kamu. Karena dengan itulah aku menguji kamu. Surat 72 ayat 16-17. Jadi lingkaran-lingkaran ujian itu terus sampai kita masuk ke dalam kuburan. Harus tetap istiqomah. Ya, terus. Takaran rezeki itu apa yang dikasih Allah itu yang terbaik. Ya, makanya sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak baik baginya kecuali berada dalam kondisi kaya. Dan seandainya aku menjadikannya miskin, maka itu akan merusak agamanya. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak baik baginya kecuali berada dalam kondisi miskin. Dan seandainya aku menjadikannya kaya, maka itu akan merusak agamanya. Hadis qudsi. Ya, terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Jadi hati-hati ya, kita ngumpulin harta 24 jam, kita cari, pikiran dikerahkan, ini segala macam, kita simpan-simpan, hati-hati, bahan bakar api neraka itu. Ya, bisa bahan untuk fitnah, untuk keturunan kita. Ya. Makanya Allah bilang di surat 4 ayat 9, di sini terus wal yahsalladzi lau tarakul min halfin juriyatan di'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Yang mereka khawatirkan hanya nggak punya harta. Padahal yang lemah itu adalah takwa. Takwa, bukan harta. Takwa. Oh, nanti bagaimana keturunan saya ya kalau seandainya miskin segala macam? Enggak. Nggak ada yang kepikiran bagaimana kalau mereka nggak bertakwa. Siapa yang bakal menyelamatkan kita nanti ya di akhirat? Nggak ada kepikiran. Padahal itu yang penting.
Ada lagi yang bertanya? Tadi surat 4 ayat 9 ya, Anissa. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Gak apa-apa kalau saya juga belum tentu bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab ya udah, nanti tunggu edisi berikutnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Iya dokter. Ya silakan. Iya. Terkait tadi masalah rezeki dokter itu ya. Kita selama ini kan fokusnya ke harta gitu. Mungkin ada strategi yang diajarkan oleh tabiat sahabat-sahabat dulu ya, sikap qanaah dokter terhadap kehidupan kita ini, terhadap apa yang kita punya gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali dokter batasan qanaah itu dan bagaimana menumbuhkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dokter. Karena itu artinya kita cukup ya. Segala macam cukup, bukan cukup dalam harta berlebih, bukan cukup dengan ini segala macam ya. Jadi cukup. Yang selebihnya itu bukan punya kita. Ya. Selebihnya itu bukan punya kita. Makanya di Al-Baqarah 219, sedekahkanlah dari harta. Mereka bertanya, apa yang harus sedekahkan? Yaitu harta dari kelebihan kamu. Ya. Carilah dengan kelebihan kamu dengan untuk menjadi pahala. Ya, surat 2877. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Janganlah kamu lupakan duniamu. Berbuat baiklah pada orang seperti aku telah berbuat baik kepadamu. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Ya. Nah, jadi kelebihan itu ya kita harus ini sedekahkan. Kenapa? Sekarang dibilang lagi di surat ya, di surat 5 ayat 87. Janganlah kamu mengatakan yang halal jadi haram, tapi tidak boleh berlebih. Ya. Kenapa? Kalau berlebih ini kita ini semua musibah. Ya. Dan itu bukan rezeki kita, yang kita kumpulkan itu bukan rezeki, itu baru harta. Misalnya kita kaya nih, kita puaskan emosi, energi harta kita, ego kita, misalnya beli Lamborghini yang harganya 30 miliar. Dalam waktu 2 tahun turun jadi 15 miliar. Pertanyaannya, mau nggak? Dalam waktu 2 tahun itu Anda sedekah sebanyak 15 miliar. Pertanyaannya cuma itu aja. Kalau enggak, bagaimana kamu berjanji dengan kalimat Allah? Ini surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini wajah tu wajiyah lillahi fatau samawati waladu anifah musima wa ma'ana minal musyrikin. Kan kita udah janji nih. Tapi kalimat Allah nggak didahuluin. Bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Ya. Yang lebih itu bukan hak kita. Sedekahin. Nggak usah takut kita bakal rugi. Enggak. Dan Allah udah tegur di surat Al-Baqarah 267. Memberikan itu kepada orang yang lain itu apa yang seperti kamu rasakan. Bukan seperti kamu mencucikan mata sesuatu yang nggak perlu. Sesuatu yang hina kamu kasih ke orang. Enggak. Ukurannya kamu sendiri. Dan di surat Al-Baqarah 26, dan setan itu membisikkan kikir itu. Dibisik-bisikin gitu. Rugi nanti. Nggak kebayar nanti. Sekarang pertanyaannya, percaya sama bisikan yang nggak benar itu atau percaya sama kalimat Allah? Kamu ragu dengan kalimat Allah? Enggak. Istiqomah karena kalimat Allah. Berlomba-lombalah. Di Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk jalan menuju Allah. Jalan kebenaran. Utamakanlah kalimat Allah dalam segala hal.
Makanya Allah bilang di surah 9 ayat 24, apabila hartamu, anak-anakmu, keturunanmu, semua pekerjaanmu kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasulnya, kalimat-kalimat Allah yang lebih itu harus diiniin, sedekahin ya sedekahin. Apalagi sekarang ini orang lagi banyak susah, orang banyak nggak makan, banyak terjadi perceraian karena suaminya nggak kerja. Kalau kita bisa menyelamatkan beberapa keluarga, ya Allah, berdoa untuk kita semua. Jangan hasil sedekah itu didoakan. Nggak ada musibah yang bakal datang, insya Allah. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Di kolom chat ada pertanyaan dokter dari Pak Arif Cahyadi. Oh, sebelumnya ada Pak Sugito nanya itu harta karun tadi surat apa ayat berapa dokter? 2878. 2878. Dari Pak Arif Cahyadi, bagaimana anggapan bahwa rezeki itu akan datang sendiri dan rezeki yang harus kita usahakan? Rezeki itu harus dicari. Ya, yang memang itu perdebatan segala macam antara Imam Hanifah sama muridnya segala macam. Yang penting kita berusaha. Hasil dari usaha itu ya terserah Allah. Mau dikasih dalam jumlah banyak atau dikasih pas-pasan terserah Allah. Semuanya itu ditumpah halal loh. Apalagi dengan cara yang halal. Makanya waktu itu ada sahabat Rasulullah berkata, ada kebetulan orang yang penebang kayu dengan kampaknya itu, tahu nggak kamu, setiap tetesan-tetesan kampak itu dari hasil dia bekerja itu nilai pahala yang tidak terhingga. Pada waktu itu juga Fatimah bilang, ya ayahku, tolong doakan supaya aku itu dapat rezeki yang berlebih, sehingga aku tidak nyuci, nggak menyiapkan makanan untuk suami. Tahukah kamu Fatimah, bahwa tetesan-tetesan untuk kamu berjuang untuk suami kamu dan keluarga kamu dihitung dalam jumlah pahala yang sangat-sangat besar. Jadi kita harus berusaha. Hasilnya ya terserah Allah. Dari hasil usaha itu hasilnya misalnya kita sedikit, gunakan lagi untuk sedekah untuk jalan Allah. Coba bayangkan, ada nggak suatu sedekah seperti sedekahnya Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu waktu itu disuruh ke pasar sama istrinya, dikasih uang 6 dinar. Ya, terus sudah gitu, begitu dia sampai pasar, ada yang berdoa, siapa yang mau sedekah sama saya akan doakan untuk masuk surga. Enggak pikir-pikir tuh, anaknya Ali belum makan, langsung disedekahin. Begitu dia pulang. Ya, hanya untuk sedekah itu hanya untuk karena doanya dari orang yang susah itu. Untuk mendapat rahmat dan ridhonya Allah. Disedekahin. Begitu dia pulang, apa kata istrinya? Lu balik lagi dah ke ini pasar. Begitu balik lagi ke pasar, datang malaikat apa tuh? Ya, Jibril atau tuh sama malaikat Mikail. Malaikat Jibril nitipin apa? Unta. Saya mau jual unta ini. Ke Ali. Berapa harganya? 100 dinar. Terus sudah gitu, tapi saya nggak ada uang nih. Ya nanti aja bayarnya. Begitu jalan bawa unta itu datang malaikat Mikail. Gue yang beli 300 dinar. Dalam satu hari itu dengan kalimat Allah untung 200 dinar. Dengan kalimat Allah Abdurrahman bin Auf untung 10 kali. Ada nggak kita seperti itu? Surah 3 ayat 134, bersedekahlah dalam keadaan susah dan keadaan senang. Ada nggak? Ada nggak kita ragu sama kalimat Allah? Biasakan olahragakan seluruh panca indera ini untuk menuju kalimat Allah. Sehingga
akan mendapat nilai berlebih di dunia, dan insya Allah akan mendapat nilai berlebih di akhirat. Olahragakan kalimat Allah itu. Prinsip kalimat Allah itu olahragakan. Ya, insya Allah. Ya, usaha aja. Nggak usah ini. Ya. Makanya Allah bilang di surat 9 ayat 105, berusahalah kamu. Allah sebagai saksi, Rasul sebagai saksi, orang yang beriman sebagai saksi. Hasil usaha mau. Surat 53 ayat 24-25. Amlil insani matamanna palilahir akhirati wal ula. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak. Tergantung izin Allah. Tapi apapun izin Allah itu yang tadi kita lihat, itu yang terbaik. Gunakanlah lagi menjadi lebih baik. Dengan dapat lipatan rahmat dan ridhonya Allah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ini ada yang bagus nih dokter dari Ibu I Surabaya. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga tidak punya penghasilan, ya, bagaimana status sedekah kita dokter keluarkan? Terima kasih. Apa maksudnya status sedekah? Ya, Contoh sedekah yang bisa dikeluarkan dokter. ada sesuatu ya. Kalau kita baca itu yang kemarin pada Idul Kurban, ya Idul Adha, ya orang pemulung bersedekah berupa sapi. Susah tuh. Saya nggak habis pikir, saya aja belum berani bersedekah sapi gitu ya. Pemulung bersedekah sapi. Ingat nggak waktu itu di zaman sahabat Rasulullah, ya pada waktu itu ada suatu syekh, dia mau pergi haji, dia sampai di perbatasan kota Mekah, dia ketiduran bermimpi. Malaikat datang dalam mimpinya. Kayaknya sekarang orang yang pergi haji nggak ada yang diterima, ada satupun. Kecuali ada satu yang tidak pergi tapi diterima. Besokannya dia mimpi lagi seperti itu. Besokannya mimpi lagi seperti itu. Dan mimpi yang terakhir itu dikasih tunjuk. Namanya si ini tinggalnya di ini. Saya itu akhirnya karena dia nggak diterima, dia balik tuh. Mencari tahu siapa orang ini. Ya. Kemudian ditanya, udah sampai ke tempat yang dituju, ditanya apa sih amal ibadah kamu? Dalam mimpi saya malaikat ngomong kamu diterima ibadah haji kamu. Sedangkan saya nggak diterima. Yang pergi tahun ini nggak diterima semua, kecuali kamu. Apa dia bilang? Nggak ada sih, nggak ada amal ibadah apa-apa. Cuman saya memang udah niat saya untuk pergi haji. Niat saya pergi haji, makanya saya setiap saya ada kelebihan uang, saya tabungkan. Terus kemudian istri saya lagi hamil, istri saya tuh mendengar mencium bau masakan yang paling nikmat menurut dia. Kemudian diminta saya untuk membeli masakan itu. Begitu saya selusurin sampai ke tempat siapa yang masak, saya mau beli, orang itu nggak mau. Kenapa Anda nggak mau ngasih? Saya kasih yang mahal biayanya. Tidak. Karena ini halal bagi saya, haram bagi Anda. Kenapa bisa begitu? Ini adalah bangkai kambing yang udah mati. Ya. Jadi saya makan. Jadi saking sedihnya, yang dikumpulin untuk biaya haji itu dikasihin semua ke dia. Nggak jadi pergi haji. Ya. Tapi amal ibadahnya udah dihitung. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 177, yang disebut beribadah dan beriman itu bukan hanya kamu menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat, tapi menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, dan kamu bersabar dalam segala penderitaan.
itulah yang terbaik. Ada nggak kita berfilosofi seperti filosofinya Al-Baqarah 177? Nggak ada. Kalau nggak ada, bagaimana kita mau minta sama Allah? Suatu yang istimewa. Nilai surga itu sangat hebat. Hitungan dunia ini kata Allah di dalam hadis. Sakit dimanapun diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Mudah-mudahan yang sedang terhimpit ekonominya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Tolong dianut. Jadi kenikmatan surga itu seperti kamu mencelupkan jari kamu di lautan luas. Nggak ada apa-apanya dunia ini. Itu yang harus kita tempuh. Kenikmatan yang sangat tidak terhingga nanti. Dan paling tidak terhingga, yang kenikmatan yang paling tidak terhingga. Surat 75:22, kita berhadapan dengan Allah, melihat wajahnya Allah. Itu yang tidak terhingga. Makanya disebut, ya ayat Tuhan nafsul mutma'inah, irji'i ila rabbihi, radiyatan mariyatan, fatuli fi ibadi, fatuli jannah. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, datanglah kepadaku dengan hati yang ridho dan diridhoi untuk menggapai surga. Ya, itu tujuan kita. Nggak ada tujuan lain. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Ini terkait zakat sih dok ini. Bagaimana membedakan penghasilan kita untuk zakat profesi dan untuk sedekah? Prioritasnya yang mana dulu? Zakat itu wajib ya. Untuk pembersih harta. Itu udah ada masanya. Misalnya Anda nyimpen emas itu sebanyak 85 kilo. Ya, 85 gram. Ya, udah disimpan 1 tahun. Ya, tapi kalau seandainya pertanyaannya Anda ada emas gitu 85 gram, mau disimpan 1 tahun, tapi ada tetangga yang kelaparan kehausan, Anda mau nunggu sampai 1 tahun? Ya enggak lah. Anda orang yang enggak sekolah nih saat itu. Padahal dia pintar. Anda mau tunggu 1 tahun? Ya enggak lah. Kelebihan dari itu, misalnya 2,5% itu adalah sedekah. Sedekah terserah Anda. Mau berapa? Ya. Apapun akan ditanya sama Allah nanti. Hati-hati. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Masih mendengar nggak nih? Masih dok, masih dok. Ada yang mau bertanya lagi atau kita tutup, kita sudahkan? Minggu depan apa enggak? Menyatukan satu frekuensi dengan kalimat Allah ya enggak? Iya dok. Insya Allah. Insya Allah. Insyaallah. Kira-kira yang udah mendengar sekarang ini, cari tahu dong, apa sih caranya itu menyatukan frekuensi kalimat Allah? Apa nilai yang akan didapat? Apa dan apa? Sehingga kita bisa berdiskusi. Tanya aja sama Mr. Google. Ya, kita saling berdiskusi, kita saling bertanya. Ya, sehingga jadi suatu jalinan tanya jawab yang bisa untuk menyelesaikan masalah. Makanya apabila di dalam satu
forum ada orang yang bertanya dapat pahala, yang menjawab dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala, yang menjalankan dari hasil seluruh itu pahala yang tidak terhingga. Amin, amin. Insya Allah akan menolong kita nanti di masa-masa yang sulit nanti. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah apa yang kita dengar hari ini bermanfaat. Amin. Jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang insya Allah akan menjadi pahala yang saling mendukung dan Amin. amal kita. Ya insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan yang apa yang sudah dibicarakan hari ini untuk menjadi ladang latihan seluruh panca indera kita, sehingga panca indera kita nanti bersaksi di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kan kita nanti di akhirat untuk masuk bukan yang baik-baik aja. Karena pada saat itu kita ada daya upaya sama sekali. Panca indera kita itu akan menjerumuskan. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia. Sehingga maaf ya, masih gagap. Masya Allah. ya. Jadi jangan kasih. Itu pesan saya. Nanti menyatukan satu frekuensi, kita sama-sama mencari, kita sama-sama berdiskusi sehingga menjadi suatu hal yang istimewa. Amin. Untuk yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.